Shalom, di doa malam hari ini kita akan mulai. Terima kasih untuk kehadiran keluarga-keluarga yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Ada yang di jalan juga. Kami tetap mendoakan supaya aman sampai di rumah dengan selamat ya. Puji Tuhan. Mari Bang Riki akan membuka kita dalam doa malam hari ini. Silakan Bang, silakan. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa sebelum ibadah dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan pimpin kami dan Tuhan kumpulkan kami dalam ibadah malam. Ini merupakan bukan suatu kebetulan bagi kami. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Bapa, berkati jemaat-Mu satu persatu agar kiranya malam ini kami dapat fokus menyatukan hati dan pikiran kami untuk bisa beribadah dengan baik. Juga Tuhan, Kau berkati gembala kami agar sekiranya firman yang diberitakan kepada kami menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bang Riki. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan memuji menyembah nama Tuhan pada saat malam hari ini. Seberapapun yang kita yang ada di rumah tangga, tetap ikut menyanyi ya. Puji Tuhan. Saat ku berjalan, sibuk menerangi langkahku, aku takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita ulang dari awal lagi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Kau tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
Tuhan, ajar kami berserah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik pada seluruh umat-Mu, termasuk jemaat S56. Tuhan mengerti, Engkau Tuhan yang peduli. Tuhan Yesus, Engkau mengerti setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak saudara sekalian, secara pribadi berbicara kepada Tuhan untuk masalah hidupmu. Mari anak-anak yang masih sekolah, bicaralah kepada Tuhan tentang pendidikan masa depanmu. Bagaimana engkau harus menyelesaikan semua tugas-tugas pendidikan dengan baik. Jika engkau merasa tidak mampu, andalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan belajar dengan giat. Pasti Tuhan akan memberkatimu. Terima kasih Tuhan, kami doakan para pelajar mahasiswa. Berkat-Mu atas mereka, perlindungan-Mu atas mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang menyertai. Berkati Tuhan para orang tua yang bekerja keras untuk menjadikan anak-anak mereka menjadi pribadi yang kuat, yang mencintai Tuhan, mencintai keluarga. Tuhan yang memberkati luar biasa dalam nama Yesus. Kami juga mendoakan Tuhan untuk kaum profesi. Tuhan berkati mereka dengan kepandaian, dengan karakter yang baik, dengan karakter yang bertanggung jawab, mau bersyukur untuk segala apa yang Tuhan berikan dalam nama Yesus. Roh yang peduli, roh yang bertanggung jawab turun ke atas mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, kami percaya Tuhan baik. Oh, haleluya. Dan hamba-Mu mendoakan Tuhan para orang tua yang memiliki usaha di rumah, baik itu toko, itu warung, itu bengkel. Tuhan, Tuhan yang mengerjakannya segala sesuatu sempurna. Tuhan, ajarkan mereka selalu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya Tuhan, karena Engkau lah pemberi berkat. Dan pastinya kami tidak boleh meninggalkan segala sesuatu yang merupakan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan Tuhan setiap jemaat Tuhan, supaya mereka peduli dengan rohani mereka. Mereka selalu menyempatkan waktunya untuk datang kepada Tuhan, baik itu secara TKB, kalau tidak bisa diusahakan secara online. Tuhan berkati mereka dengan upaya mereka yang mereka lakukan Tuhan. Dan gairahkan Tuhan setiap aset-aset rumah-rumah jemaat Tuhan. Jikalau ada roh-roh jahat yang sering mengganggu, yang ada dalam setiap sudut-sudut rumah, dari tempat ini Tuhan kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Kami percaya Tuhan, kegelapan hanya dikalahkan oleh terang. Dan biarlah setiap rumah tangga boleh mengundang Tuhan Yesus. Ketika mereka pagi datang kepada Tuhan, ketika malam hari mereka juga menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Dan gairahkan pula Tuhan dalam setiap keluarga, supaya terjadi kesembuhan. Segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Segala otoritas kuasa gelap yang disebut roh penyakit, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa roh Tuhan. Dan menyerahkan Tuhan setiap keluarga yang sedang menghadapi permasalahan yang cukup rumit untuk pekerjaan, untuk masa depan keluarga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Biarkan mereka mengandalkan Tuhan senantiasa. Tuhan, kalau ada roh-roh jahat, kuasa gelap yang menjerat sehingga susah untuk bisa keluar, Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa atas mereka, Tuhan, dan kami mendoakan Bu Leni yang malam hari ini sedang penanganan oleh dokter. Tuhan, jamaah Tuhan akan diberkati dengan pemulihan yang luar biasa. Berikan kekuatan, kesabaran kepada Amel dan juga Pak Herman, Tuhan yang menungguinya dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja melalui tim medis dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sembuhkan. Darah-Mu Yesus, subahkan ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan ku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru, dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari silakan Bu Sinta untuk berdoa untuk kita sekalian, untuk kita siap mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Dan pada malam hari ini pun kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Bapak Gembala Sidang Tuhan. Pengurapan khusus Kau berikan atas hamba-Mu, supaya apapun yang disampaikannya boleh kami mengerti dan kami bisa Tuhan Yesus merenungkannya dan kami hidup di dalamnya Tuhan. Berkati kami seluruh umat-Mu yang saat ini melaksanakan Zoom. Kami percaya pada saat kami mendengarkan firman-Mu, hati kami diubahkan oleh Tuhan, pikiran kami diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi Tuhan setiap perkataan kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu Bapak Gembala Sidang, biarlah sungguh-sungguh perkataan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu. Hanya Tuhan saja yang terlihat, hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang mencoba mengganggu kami, untuk kami fokus mendengarkan firman Tuhan, kami ikat, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Melainkan hanya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang mengurapi, mengajari, meneguhkan hati kami, supaya kami dapat mengerti bahasa firman-Mu, dan kami tahu dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, syukur bagi-Mu, haleluya, amin. Terima kasih Bu Sinta. Dan anak-anakku sekalian, tetap dengerin Om ya untuk menyampaikan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan hari ini memang untuk orang tua dan juga generasi seterusnya, yaitu anak-anak juga ya. Puji Tuhan. Jadi pembacaan kita ada di dalam 1 Tawarikh 22 ayat 2 sampai yang ke-19. Bu Sarah bisa tutup mic, Bu? Maaf ya, Bu. Ya, gak bisa. Hah? Gak bisa. Waduh. Di scroll, Bu, scroll ke kiri. Nah, di kanan maksud saya, dari situ ada gambar mic, terus pencet mute gitu ya. Mic. Ya. Bisa, Bu? Mic mana ya mic-nya ya? Digeser ke kiri yang paling bawah, Ibu tekan dulu, baru geser ke kanan, habis itu ada paling pojok tuh ada mic. Ini mic-nya ini nih, gak ada namanya Pak.
Mute. Bukan mic mute. Eh, gambar Salahnya gambar mic Bu. Nggak ada ya? nggak ada, Pak. Nggak Ya. ngerti. Ya. Berarti gimana ya caranya? Ya. Si Ripka nggak ada ya Bu ya? Ripka lagi itu belum pulang. Iya ya. Oke baik. Di situ sendiri diem saja Bu ya. Oke puji Ya, Tuhan. ya Pak. Ya nanti kita ajarin lagi ya. Judulnya adalah belajar dari Daud yang luar biasa. 1 Tawarikh 22 ayat 2 sampai 19. Ini pembacaan ini kemarin sebenarnya. Persiapan untuk mendirikan bait suci, Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Ayat 6, kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang sejak ada raja di Israel, kemudian maksud saya sejak Nuh sampai kepada Yesus Kristus, kemudian kepada zaman raja-raja, itu hanya tokoh-tokoh tertentu yang memang di Zoom, itu yang menjadi pengait satu dengan yang lain dari abad ke abad, mulai dari Nuh, kemudian Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian sampai kepada Saul, kemudian Daud, Salomo. Nah setelah itu memang kerajaan menjadi terpecah dan banyak yang memang tidak kembali kepada Tuhan. Nah kita belajar daripada kisah Daud dan anaknya, ya, bapak kepada anak. Pelajaran buat kita adalah Raja Daud menjadi orang tua yang bijaksana. Nah kita melihat Daud itu punya pengalaman yang luar biasa, pengalaman perang yang luar biasa. Terus kemudian masa kecil juga menggembalakan domba sampai dia mengalahkan Goliat, dan kemudian juga pernah bersengketa dalam artian terhadap Saul. Saulnya saja yang memang cemburu dan iri hati, dan bagaimana tikungan-tikungan, bagaimana dia melarikan diri, dan kemudian terjadi pokoknya suasana yang tidak enak sekali, dan kemudian itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Pengalaman jatuhnya dia juga ke dalam dosa menjadikan dia lebih mantap, punya pengalaman yang luar biasa. Jadi muncullah seorang Daud di masa tuanya menjadi orang tua yang bijaksana. Raja Daud menjadi orang tua yang siap ditegur dan diingatkan oleh Tuhan. Nah, Daud ini luar biasa, meskipun dia juga banyak salah kepada Tuhan. Ketika Nabi Nathan atau nabi-nabi lain itu menegur dia, maka dia langsung tanggap, koreksi diri, dan itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik sekali.
yang dilakukan oleh sang Raja Daud. Dia tidak peduli saya raja, tetapi ketika teguran itu memang betul-betul mengenai sama dia, akhirnya dia memang bertobat. Dan pelajaran dari hal ini adalah bahwa kesalahan tetap kesalahan. Ketika Daud memang sudah bersalah kepada Tuhan, akhirnya anaknya juga tetap mati. Jadi saudara, kita belajar bahwa meskipun kita sudah bertobat, namanya efek dosa tetap kita alami. Daud mengalami itu sehingga membuat dia ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan. Dia tidak lagi kekeh begitu ya, tetapi dia ikutin saja. Raja Daud menjadi orang tua yang bisa melihat dan menyadari keterbatasan orang yang masih muda, yaitu anaknya Salomo. Sehingga pengaruh posisi sebagai raja yang masih ada waktu itu dipakainya untuk menyiapkan yang dibutuhkan bagi pendirian bait suci oleh anaknya Salomo nantinya. Nah, dia tetap menggunakan, karena kerajaan itu tentunya sampai dia meninggal baru dia memang digantikan. Semasa dia masih menjabat, dia punya kekuatan, power, dan akhirnya dia mengumpulkan semua material-material yang dibutuhkan, bahkan sempat tidak tertimbang, tidak terhitung. Nah, itu adalah sebuah kebijakan orang tua. Tentunya tidak cuma zaman dulu, zaman sekarang pun tentunya orang tua juga pikir panjang, pikir keras kepala, berpikir keras maksud saya ya, sampai pusing tujuh keliling untuk memikirkan anak-anak, apalagi hari-hari ini juga sedang mempola anak kita supaya masuk kepada setelah ini ke sini, setelah ini ke sini, supaya jalur akhirnya itu menjadi sebuah kenyataan. Tetap kita akan doakan terus untuk anak yang PPDB dan juga yang naik kelas dan juga lulus mencari sekolah yang baru tidak gampang, tetapi tentunya Tuhan akan memberkati kita, para orang tua. Daud melakukan yang luar biasa sampai dia sediakan semuanya karena dia merasa bahwa anaknya masih muda. Selanjutnya Raja Daud juga memiliki hati terhadap bait suci. Jadi Daud itu sudah dia katakan bahwa awalnya memang saya harus mendirikan bait suci itu, tetapi karena terlalu tangannya sudah berdarah-darah, istilah kata sudah banyak berdosa di hadapan Tuhan, akhirnya di zaman Salomo lah yang memiliki kesempatan untuk membangunnya. Karena Salomo lebih fresh ya, masih tidak banyak dosa istilah kata. Kalau keturunan orang berdosa tetap, tetapi dia lebih layak. Selain dia layak, kemudian dia juga seorang raja yang bisa menyediakan orang-orang yang ahli, yang bisa ditempatkan di situ, dan dia akhirnya membangun. Ada suatu sinergi yang sangat baik sekali antara bapak dan anak yang kita bisa pelajari di sini, saudara. Jadi orang tua menyediakan, nah setelah orang tua menyediakan semuanya, akhirnya anak-anak yang mengelola tentunya harus dengan tanggung jawab yang baik. Selanjutnya, Raja Daud memiliki kerelaan yang luar biasa terhadap anaknya yang masih muda. Daud adalah contoh orang yang bekerja di belakang layar, meski tak terlihat, orang seperti ini melaksanakan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Kita melihat ini adalah mental yang baik. Nah, saya juga berbicara kepada anak-anak profesi, meskipun engkau di back office, engkau tidak terlihat, tetapi tetap Tuhan melihat. Tetap tanggung jawab dengan jujur, lakukan saja apa yang menjadi tugas dengan sungguh-sungguh, dan namanya orang baik tentunya ada berkahnya sendiri, ada rezekinya sendiri. Jadi rezeki dari Tuhan itu tidak pernah tertukar, gitu ya. Daud memang tidak menerima penghargaan atas hasil kerjanya, tetapi pekerjaan itu tidak akan terlaksana tanpa campur tangannya juga. Jadi Daud mengambil posisi dia untuk menyediakan material, kemudian Salomo yang membangunnya. Jadi dua-dua orang ini memang saling ya. Yang satu tidak merasa terganggu, nanti namanya juga bukan Daud lagi, tetapi ada sebuah kesaksian juga yang mengenai bait suci itu ada tertentu yang harus menyebutkan nama Daud, dan bahkan sampai
bintang Daud pun juga disematkan di wilayah Israel ya sampai sekarang ini. Jadi Daud adalah banyak kesalahan, tetapi dengan pertobatannya itu dia sudah menerima apa yang salah, tetapi Daud tetap menjadi orang sahabat Tuhan sendiri. Makanya sampai sekarang masih dikenal. Daud mendapat amanat untuk membangun, tetapi Salomo lah yang mewujudkannya. Oleh sebab itu pesan Daud betul-betul disampaikan agar Salomo tetap ada di jalan Tuhan. Artinya, anakku, aku memang mempunyai hati untuk itu, tetapi kayaknya sebelum saya membangun ini saya sudah tidak ada. Jadi teruskanlah pekerjaan proyek ini, tetapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Pesan-pesannya saudara baca di ayat-ayat yang telah kita baca tadi, bahwa amanat yang paling penting adalah jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi memang betul di tengah-tengah perjalanan setelah membangun bait yang disebut Salomo itu memang luar biasa. Karya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki itu terjadi atas Salomo. Gereja membutuhkan suasana di mana yang tua mengasihi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Nah, di gereja itu mulai dari baby sampai kepada orang tua ada di kita. Dan saya sangat mengharapkan supaya kerjasama yang baik. Anak-anak menghormati kakaknya, kakaknya mengasihi adik-adiknya. Kemudian anak menghormati orang tua mengasihi anak-anaknya. Kemudian yang muda menghormati yang sudah umur, yang sudah tua, dan orang yang sudah umur juga mengasihi, mengayomi anak-anak muda. Nah, tentunya sangat indah ketika anak sekolah minggu itu ada kakaknya yang disebut kakak remaja atau kakak pemuda atau kakak dari profesi. Ya, ada beberapa orang, Kak Putri dan juga ada Renita juga yang ikut membantu, Kak Lisa juga yang membantu dari orang tua Bu Irma, dan ada Cici juga ya di situ yang membantu juga. Itu sangat baik sekali. Dan kemudian di youth ini yang saya sebenarnya membutuhkan anak-anak dari profesi yang ikut ambil bagian sesungguhnya. Jadi mereka diajar untuk menghormati seorang kakak itu seperti apa. Nah, kalau tidak pernah ketemu bagaimana saling mengasihi, saling menghormati, nggak akan pernah terjadi. Makanya nanti di kegiatan-kegiatan yang sedang kita galang ini untuk Natal nanti semoga ada sinergi itu. Jadi antara yang kecil sama yang besar, antara yang muda sama yang tua, itu ada sinergi yang baik sekali. Kemudian para dewasa-dewasa muda juga menghormati yang disebut kakek atau nenek, tetap menghormati mereka, dan kakek nenek juga mengasihi para orang-orang keluarga muda dan sebagainya. Dan nanti terlihatlah bahwa kita sebagai orang dewasa muda yang mempunyai anak akhirnya juga butuh yang namanya orang tua yang disebut kakek atau nenek. Nah, makanya sejak awal gambaran ini harus ada pada anak-anak, bahwa kalian tidak cuma sekilas berpendidikan kemudian sampai kepada bekerja menikah, kemudian tidak membutuhkan orang tua lagi. Tetap saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mari kita bangun sama-sama di GBI 56. Sejak retreat beberapa tahun yang lalu kita sudah cetuskan slogan bersama kita pasti bisa. Nah, saya berpikir ini tergantung pemenggalannya, saudara. Ada dua pemenggalan. Pemenggalan yang pertama yang berarti membangun ke dalam adalah bersama-sama. Strip, kita pasti bisa. Nah, tentunya kita bersama-sama dengan komisi-komisi yang ada. Apa sih yang tidak bisa kita lakukan dalam kebersamaan itu? Tentunya bisa. Kemudian arti yang kedua adalah membangun keluar bersama kita pasti bisa. Nah, peran kita di luar dibutuhkan. Peran kita untuk membangun yang lain. Dan puji Tuhan beberapa saat ini kita ikut ambil bagian di kegiatan Korwil juga yang kemarin ada di sebelah, dan itu luar biasa. Jadi kita juga membangun keluar juga, tidak cuma ke dalam terus. Nah, saya pikir itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya bagikan pada saat malam hari ini. Kiranya semuanya kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana lagi
di dalam mengatur keluarga dan juga mengatur atmosfer di dalam gereja kita. Puji Tuhan ya. Nah, saudara sekalian, kita akan berdoa hari ini, malam ini. Setelah saya mendoakan untuk kebenaran firman Tuhan ini, ada hal yang kita akan sampaikan kepada Tuhan mengenai doa-doa untuk jemaat ya. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk waktu malam hari ini. Kami belajar bagaimana Daud seorang bapak dan kemudian seorang Salomo sebagai anak, yang mereka memiliki kerjasama yang begitu baik, luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan, antara orang tua dan anak bisa kerjasama dengan baik, antara orang-orang muda dengan orang tua bisa bekerja sama dengan baik. Dan biarlah gereja kami Tuhan, mulai daripada anak-anak kecil sampai orang dewasa, senantiasa menyatu dalam kesatuan bersama Tuhan. Dan kami menggalang Tuhan semua kekuatan yang ada untuk bekerja sama. Kami memiliki dan kami harus memberi. Dan ada orang-orang yang memang belum berkesempatan untuk memiliki, mereka lah orang-orang yang bisa menangkap rezeki kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pelajaran daripada ayat-ayat ini yang meneguhkan dan menguatkan kami untuk lebih lagi cerdas di dalam mengatasi kehidupan kami. Demi nama Yesus, kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini Bu Sarah bisa berdoa, Bu, karena Ibu kebetulan menyala terus ini. Doakan untuk usaha teman-teman kita, ya. Ada yang toko, ada yang warung juga, dan kemudian ada yang bekerja secara formal. Doakan itu. Ya, Bu Sarah bisa, Bu? Ya, Pak. Ya, bisa doa ya, Bu, untuk teman-teman yang punya usaha dan juga yang bekerja, yang tua yang punya usaha, yang muda yang bekerja. Langsung saja, Bu, silakan, Bu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami sudah berdoa lewat Zoom Tuhan, dan juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu tertanam dalam roh hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada usaha Tuhan, warung, apapun Tuhan, usaha bisnis apapun Tuhan, Kau berkati mereka juga Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga anak-anak profesi kami Tuhan, Kau berkati senantiasa pekerjaannya dan pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyala-nyala dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semua yang hadir pada malam hari ini Zoom Tuhan. Kau berkati senantiasa juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami doain Tuhan, kami alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita naikkan satu pujian. Ku sembah Bapa dan sahabatku, Kau yang peduli seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Puji Tuhan, malam hari ini Ibu Linda sudah ada di TKP, Bu, atau masih di jalan? Ada TKP Pak, ada di rumah Pak. Ya. Ibu doakan Bu untuk komisi, Bu, mulai dari sekolah minggu, kemudian pemuda remaja, kemudian profesi, kemudian wanita yang disebut WBI, sama kaum pria, Bu, ya, supaya mereka. Iya siap Pak. Ya. Haleluya. Ya, silakan. Haleluya Bapak, haleluya Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik, Allahku yang luar biasa. Kami merasakan Tuhan Kau begitu baik dalam hidup kami Bapak.
Ya, Engkau tetap setia mengasihi kami, Kau tetap setia menjaga kami bagai biji matamu Tuhan. ya, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan menaikkan kehadirat-Mu Bapa Komisi Wanita Tuhan WBI S56. Biarlah kiranya Tuhan semua wanita-wanita WBI S56 Tuhan Kau pakai dengan luar biasa. Baik dalam rumah tangga kami masing-masing, baik di masyarakat dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap menjadi terang Bapa yang baik. Biarlah Kau pakai kami semua Tuhan menjadi alat-Mu. Tetap setia Tuhan, apapun talenta yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkati Tuhan seluruhnya Bapak, wanita-wanita hebat Tuhan di WBI 96 Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat komisi Tuhan, kaum pria juga Engkau campur tangan. Bila Bapak yang ada di GBS 56 Tuhan tetap setia mereka, apapun karunia Kau berikan kepada Bapak Tuhan, Kau campur tangan Bapak yang baik. Kuserahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Baik juga Tuhan, komisi sekolah minggu juga Kau campur tangan Bapak guru-guru sekolah minggu. Biarlah mereka tetap setia Tuhan lewat talenta yang Kau berikan Bapak untuk mendidik anak-anak kecil ini Tuhan. Ini nanti menjadi generasi penerus kami Bapak di masa tua kami nanti Bapak. Pakailah semua guru minggu dengan hebat dan luar biasa. Urapan Tuhan turun atas mereka semuanya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat komisi pemain musik semuanya Tuhan. Pemain pujian, baik tamborin, semuanya Tuhan Kau campur tangan Bapak juga. Yang pembawa LCD semuanya Tuhan untuk menaikkan lagu-lagu pujian. Engkau campur tangan Bapa. Urapan Tuhan turun atas semuanya Bapa. Lewat talenta-talenta Kau berikan kepada kami juga Tuhan. Pakai kami Bapa seluruhnya Bapa. Baik juga Tuhan komisi profesi juga Tuhan. Seberapapun adanya yang bersekutu Bapa, kami telah percaya kasih sayang-Mu Tuhan tercurah atas mereka seluruhnya Bapa. Kesetiaan Tuhan ada pada diri kami masing-masing sebagai profesi Bapa. Pakailah kami Tuhan dimanapun kami berada bekerja buat negara ini, baik perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintahan Bapak. Engkau campur tangan, biar kami Tuhan menjadi terang Bapak di mana kami bekerja Tuhan, menjadi karyawan yang bertanggung jawab. Apapun tugas yang diberikan perusahaan kepada kami bertanggung jawab seolah-olah kami bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kuserahkan seluruhnya profesi dalam tangan pengasihan-Mu Bapak yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah segala doa yang kami naikkan kepadamu biar menjadi bau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, setelahnya Ibu Mila, Bu, siap ya Bu, mendoakan dari Presiden, kemudian Menteri-Menteri, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Depok, kemudian Kelurahan Depok, Kecamatan Depok, Kelurahan Depok, sampai RT RW, supaya Tuhan berkati mereka. Dan kita akan puji sebelumnya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam Mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Kau masih berkati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, kami percaya Tuhan. Tangan-Mu tak kurang panjang Tuhan untuk membantu kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, apapun Tuhan, musim kehidupan kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan, kami mau bersehati Tuhan, kami mau mendoakan bangsa Indonesia kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami ada di bangsa ini Tuhan. Dan bangsa yang Kau berkati berkali-kali lipat Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tidak tinggal diam atas bangsa kami Bapa. Kau berkati setiap pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Dari presiden, wakilnya, dan jajarannya Bapa. Biar apapun Tuhan yang mereka emban tugas, kami percaya Tuhan, Kau berikan hati-Mu Tuhan, untuk mereka bisa sama-sama Bapa melakukan yang terbaik Tuhan.
Bukan karena egois mereka, Bapak, tapi kami percaya, Bapak, campur tangan-Mu, Tuhan, atas bangsa kami, Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Bapak, kami percaya, Tuhan. Kau satukan setiap kami, Bapak. Kau satukan setiap visi misi mereka, Bapak, untuk mereka bisa menyatukan bangsa ini, Tuhan. Menjadi bangsa yang luar biasa. Bangsa kepunyaan-Mu yang luar biasa, Tuhan. Kau berkati, Bapak Presiden kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau yang memilih, Tuhan. Engkau yang menjagai, Tuhan. Dan biarlah campur tangan-Mu, Tuhan, atas bangsa ini, Bapak. Kau berkati juga, Tuhan, kota yang kami tempati, Tuhan. Kota Depok, Bapak. Kau berkati setiap wali kota sampai jajarannya, Bapak. Sampai kelurahan, Tuhan, kami percaya, Bapak. Sampai RT RW, Tuhan. Biarlah campur tangan-Mu, Tuhan. Apapun, Tuhan, pekerjaan mereka, Bapak. Biarlah mereka mengandalkan Engkau, Tuhan. Takut akan Engkau, Bapak. Sehingga mereka bisa melakukan yang terbaik, Tuhan, untuk masyarakat luas, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kami serahkan juga, Tuhan, setiap gereja-gereja, Tuhan, yang ada di bangsa kami, yang ada di kota kami, Bapak. Biarlah kami selalu menyatu, Tuhan. Mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Meninggikan nama-Mu, Tuhan. Agar banyak orang, Tuhan, yang datang padamu, Tuhan. Dan kami percaya, Bapak, Kau berikan kami kesehatian, Tuhan, untuk kami sama-sama, Tuhan, bergandengan tangan, Tuhan, berdoa, Tuhan, untuk bangsa, terlebih kota kami yang kami tempatin, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak, untuk bangsa kami, Tuhan, untuk kota kami, Bapak. Kami percaya, Tuhan, bukan satu kebetulan kami ada di kota kami, Tuhan, tapi kami percaya, Bapak, biarlah segala apapun, Tuhan, yang Kau berikan dalam kota kami, Tuhan, yang terbaik, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Kau jaga setiap keamanan kami, Tuhan, setiap apapun, Tuhan. Kami tahu, Bapak, bila kami selalu bergotong royong, Tuhan, selalu bergandengan tangan, Tuhan, tidak memihak ras atau apapun, Tuhan, suku dan bangsa, Bapak. Kami percaya, Tuhan, bila kami bersehati, Tuhan, untuk kami bisa memberikan yang terbaik untuk kota kami, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Ini doa dan seruan kami, Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang terakhir, Ibu Marta, bisa Bu doa, Bu? Ya, Bu berdoa buat yang sakit ya, Bu. Setelah kita naikkan pujian, kita doakan supaya kesembuhan terjadi atas setiap keluarga. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, di dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa. Kami serahkan Tuhan jemaat GBS 56 Tuhan dalam kelemahan tubuh Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan Ibu Leni saat ini yang ada di Fatmawati masih dalam pemulihan pasca operasinya Tuhan. Biarlah Tuhan tensi darahnya Tuhan boleh turun lagi kembali Tuhan Yesus. Dan normal Tuhan tensi darah ini Tuhan. Tuhan apapun Tuhan yang tangani dokter pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadi kesembuhan buat Ibu Leni Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Leni, Tuhan berkati Amel dan Pak Herman yang ada di rumah sakit. Berikan mereka hati yang sabar Tuhan, hati yang bersyukur Tuhan Yesus. Agar senantiasa melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Begitu melihat anugerah pertolongan-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi keluarga ini Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan atas keluarga ini Tuhan. Biarlah iman mereka Tuhan tidak turun, tapi iman mereka boleh naik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Rio Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melihat mujizat demi mujizat Kau nyatakan buat Pak Rio Tuhan. Dia sudah mulai bisa berjalan Tuhan dan menggerakkan anggota tangannya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan para medis yang mengobati di dalam terapi Tuhan dan
obat makanan yang dipakainya Tuhan, untuk menjadi kesembuhan yang datangnya daripadamu Tuhan. Berkati Ibu Mila juga Tuhan, berikan dia kekuatan dan kesabaran Tuhan. Cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan, untuk kebutuhan hidup mereka dan untuk kebutuhan untuk berobat juga. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Hartono Tuhan, semakin pulihkan kekuatannya Tuhan, semakin pulihkan kondisi kesehatannya Tuhan, yang terapi obat sampai saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Pak Hartono, Tuhan Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan, kesembuhan yang ilahi mulai terjadi Tuhan buat Pak Hartono Tuhan, dan Ibu Sarah juga Tuhan, pasca operasi giginya Tuhan, semakin pulihkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Cindy Tuhan, apapun saat ini yang ditangani Tuhan dalam medis Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Manusia hanya berusaha, penyembuh yang sejati Engkau ya datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan juga Tuhan Oma Elizabeth ke dalam tangan-Mu. Di masa tuanya Tuhan, senantiasa dia tetap berpengharapan kepadamu. Apapun Tuhan kondisi dia saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan anak-anaknya boleh mendukung Tuhan keimanannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Christine Tuhan, semakin pulihkan Tuhan kondisi pinggangnya Tuhan, agar dia bisa kembali beraktivitas kembali dengan rajin datang beribadah, dan bisa mengikuti ibadah dengan nyaman, dengan duduk yang tidak mengalami kondisi pinggangnya sakit Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, yang kurang sehat Tuhan, biarlah Tuhan kesembuhan datangnya daripada-Mu Tuhan. Ajar kami senantiasa bersyukur Tuhan, melihat anugerah dan pertolongan yang Kau berikan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Santi Tuhan dan Dom Tuhan, yang saat ini Tuhan sakit tipes Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, biarlah tangan-Mu yang menjamah mereka Tuhan, kesembuhan boleh terjadi Tuhan buat Ibu Santi dan Dom Tuhan, apapun makan minuman mereka dan obat Tuhan, biarlah itu menjadi perantara Tuhan, tapi kesembuhan datangnya daripada-Mu. Ajar anak kami Tuhan senantiasa boleh melihat, bersyukur Tuhan, anugerah-Mu Tuhan masih ada bagi keluarga ini Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang Pak Beni juga Tuhan hari Senin akan mengadakan operasi Tuhan, yang itu untuk membuka selang yang cuci darah Tuhan Yesus. Kami serahkan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berikan Pak Beni kekuatan Bapa, berikan dia kesehatan Tuhan, agar operasi pembukaan selang ini Tuhan boleh terjadi Tuhan, di dalam kasih anugerah-Mu, berjalan dengan baik Tuhan, dan para medis juga Tuhan, dan para dokter-dokter juga Tuhan, dan obat yang dimasukkan, obat bius juga Tuhan Yesus, berkati semuanya Tuhan, agar Pak Beni Tuhan boleh sehat kembali Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Herma Tuhan, yang begitu setia mendampingi Pak Beni Tuhan, berikan dia kekuatan Tuhan, berikan dia kesehatan Tuhan, sampai saat ini juga Tuhan, Ibu Hermawati Tuhan, masih berobat kontrol Tuhan ke dokter paru Tuhan Yesus. Tuhan, kalau penyembuh yang sejati Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami hanya berharap yang terbaik yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Sekalipun tubuh kami lemah Tuhan, tapi iman kami Tuhan tidak lemah, tetap iman kami akan naik Tuhan, karena Engkau senantiasa beserta dengan kami. Karena kami sudah melihat Tuhan penyertaan bukti kasih-Mu Tuhan, yang sudah Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami mendoakan buat anak-anak kami yang mengikuti PPDB dan juga untuk mendaftarkan ke sekolah yang baru. Tuhan, pengurapan Tuhan mengalir atas perjalanan ini. Kami hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi. Dan juga seluruh biaya untuk kenaikan kelas dan juga untuk wisuda kami serah dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya. Dan jagai Tuhan, jemaat Tuhan, supaya tetap bergembira, bersukacita senantiasa kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, doa malam seperti ini adalah doa yang menguatkan hati kami
paling tidak Tuhan, dalam sepekan kami boleh datang bersekutu kembali untuk berdoa dan saling mendoakan. Kami percaya berkat Tuhan limpah atas kami, dan angkat tanganmu saudara sekalian, anak-anakku sekalian, terimalah berkat Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, dan cinta kepada orang tua, dan juga bertanggung jawab ketika engkau menjadi pelajar, untuk belajar dengan baik, setia, dan belajar melayani pekerjaan Tuhan, supaya hidupmu semakin berguna bagi pekerjaan Tuhan, yang menyenangkan orang tua dan juga menyenangkan hati Tuhan tentunya. Kiranya berkat untuk kita sekalian, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita, menyertai kita sepanjang hidup kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan buka mic saudara untuk tegur sapa satu dengan yang lain. Ya, salam. Agem, bugem. Salam semuanya. Thank you untuk Bang David, untuk Milsya, dan adik-adik, Tuhan berkati kalian. Haleluya. Ya, salam semuanya. Bu Sana urap-urap. ya. Gina masih di mana, Bu? Dadah. Sudah. Ya, cucunya. Dadah Pak Gem, Bugem. Ya, puji Tuhan. Pak Siombing ada juga ya. Ada Pak. Selamat Salam. malam semuanya. Kita Bunda, Pak. Dah. Dah. Izin sore, Pak. Salam semuanya. Salam semuanya, Bu Sinta. Ya. diingatkan untuk kegiatan kita supaya tidak lupa ya. Puji Tuhan. Ya. God bless. Tutup ya. Ya, sampai kata God bless, Pak.